Halo, saya akan memulai dengan pelajaran ketiga, yaitu kanji. Saya akan mulai dengan pertanyaan, apa itu kanji? Jadi kanji adalah tulisan Cina ya, aslinya, yang kemudian diadopsi oleh Jepang. Tapi nggak semua, sebagian. Dan juga ada yang dirubah ya, atau disederhanakan supaya jadi lebih gampang. Ya padahal susah juga sih. Bukan susah sebetulnya. Saya mau ralat. Karena nggak ada yang susah ya kalau kita mau belajar. Jadi saya rubah dengan kata antik. Kanji itu antik ya, unik ya. Coba kalau kita udah belajar, ternyata memang unik gitu ya. Kanji itu seru juga. Dulu saya belajar kanji itu karena saya ingin tahu sebenarnya apa sih maksud dari tulisan-tulisan itu, goresan-goresan itu, apa maksudnya gitu, maknanya apa itu, kok bisa begitu gitu ya. Nah, saya udah mulai tahu setelah saya belajar. Oke, jadi kanji itu jumlahnya yang biasa dipakai di Jepang itu, yang sering dipakai kira-kira 2000-an ya. Tapi saya tidak akan mengajarkan satu persatu kanji itu. Saya hanya akan memperkenalkan apa sih sebenarnya atau bagaimana kanji itu ya. Nah, saya masih ingat dulu waktu anak saya sebelum berangkat ke Jepang, dia itu belajar menulis satu kanji aja itu satu halaman penuh ya, hanya untuk satu kanji. Jadi memang harus latihan banyak untuk menulis, karena ada cara juga itu menulisnya, goresannya itu dari mana, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya, ada caranya itu, jadi nggak sembarangan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan, bagaimana kanji itu. Ya, jadi belajar kanji itu nggak bisa cepet-cepet ya. Nah, kanji itu, bagaimana kanji itu? Jadi kanji itu ada satu bunyi ya, atau satu kata itu yang kanjinya berbeda gitu. Kanjinya berbeda dan jadi artinya juga beda gitu. Nanti saya akan jelaskan di whiteboard ya. Kemudian ada juga yang satu kanji bunyinya banyak ya, dan artinya juga beda-beda gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan, kenapa harus kanji? Kan udah ada hiragana, katakana. Nah, kenapa? Karena ya kalau kanji itu jadi lebih sedikit space ya, atau ruang menulisnya itu lebih sedikit kalau dibandingkan dengan hiragana ya. Jadi misalnya kalau ditulis dalam hiragana itu satu halaman penuh, dengan kanji mungkin hanya setengah halaman gitu ya. Dan kemudian membacanya juga lebih cepat kalau dengan kanji. Terus ya kalau nulisnya sih nggak gampang juga ya, karena banyak goresan, tergantung jumlah goresan lah. Ada yang satu goresan, dua goresan, 3, 4, 5 terus dan seterusnya. Mungkin sampai ada belasan lah, sampai belasan goresan ada mungkin ya.
Saya juga kurang pelajarin kanji, cara menulisnya gitu. Saya lebih ke membaca. Itu yang lebih perlu buat saya. Kemudian kanji juga mungkin bagi orang Cina dan Jepang mempunyai unsur rahasia jadinya. Jadi yang ngerti hanya mereka-mereka aja gitu. Ya itu salah satu keuntungannya buat mereka gitu. Oke, saya akan lanjut ke whiteboard dengan penjelasan selanjutnya dengan tulisan. Sekarang kita cut dulu ya. Cut. Oke, nah sekarang kita mulai dengan kanji yang gampang-gampang dulu, yang dasar. Tapi yang penting kita mengerti sebenarnya bagaimana itu kanji ya. Apa itu? Jadi ada yang disebut dengan Kungyomi dan Ongyomi ya. Jadi Kungyomi itu cara baca Jepang, Ongyomi itu cara baca Cina ya. Contohnya misalnya ini nih ya. Nah ini kalau Kungyomi-nya ini, Kungyomi ini bisa berarti hi, bisa berarti hi bunyinya, atau bi, sesuatu bi gitu ya. Tulisannya begitu, sesuatu bi. Dan bisa juga di sini katanya ka, ya. Jadi di sini bisa hi atau sesuatu bi dan atau ka. Nah kita lihat nanti. Nah kalau cara baca Cina-nya, jadi Ongyomi-nya tuh ini bisa berarti Nichi, ya, atau ni aja. Tapi bisa juga ini katanya. Ini sebenarnya jutsu ya. Betul nggak nih, jutsu? Dan sekarang kita lihat apa artinya ini yang Kungyomi ya. Di situ katanya hi ini, di sini hi itu bisa berarti matahari. Bisa berarti matahari ya. Matahari, atau bisa juga sesuatu, di sini hari. Hi ya. Misalnya di sini kita contoh, di sini misalnya Nichi Yobi ya. Bi-nya ini diambil dari sini, bi-nya. Nichi-nya kan ini sendiri. Nah, yo-nya ini yang susah banget nulisnya. Waduh. Ya udah, ini yo-nya anggap aja kanjinya nih ya. Ini yo, tapi kanji juga. Terus bi-nya ya ini. Dia juga gitu. Nah, itu Nichiyobi, artinya hari Minggu artinya. Ini hari Minggu. Terbalik kan, hari Minggu. Jepang emang terbalik ya, kadang-kadang. Kayak Inggris kadang-kadang. Nah ini yang Kungyomi. Sekarang yang Ongyomi ya. Ini Kung ya. Sekarang yang Ong. Yang Ongyomi. Di sini ada begini.
Nah ini dibacanya Nihong. Nihong ya. Nihong artinya Jepang. Oke, contoh lain sekarang misalnya ini set 3 goresan. Nah ini artinya kalau secara Kungyomi atau cara bahasa Jepang itu artinya oki. Oki, oki, oki. Kalau ininya gini, hiragananya. Oki. Oki. Nah gitu ya, supaya nggak salah tuh. Nah sekarang kalau Kungyominya dia cuma satu tuh. Sekarang Ongyominya di sini bisa berarti dai atau tai katanya. Ya. Ada, mudah-mudahan ada contohnya nih. Dai ini di sini yang dai itu contohnya di sini misalnya dai gaku katanya nih. Dai gaku ya. Dai gaku. Nah gakunya ini gimana nulisnya? Dai gaku begini, aduh susah juga nulisnya nih. Dai gaku. Oke, jadi ini dai, ini gaku. Ini besar. Ini sekolah. Dai gaku, sekolah besar ya, sekolah besar ya terbalik. Ya kalau sekolah besar itu kan jadi kita bilangnya universitas ya. Sekolah besar. Jadi daigaku itu universitas. Nah yang tai ini contohnya, yang tai itu Taisetsu artinya penting ya. Tulisannya setsunya ini lihat dulu gitu, terus nggak kelihatan nih gini. Nah itu taisetsu artinya penting ya. Taisetsu gitu, kira-kira mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, kita ambil satu contoh lagi deh. Kita ambil satu contoh lagi. Ini kita hapus dulu supaya lebih jelas. Satu contoh lagi ya. Misalnya saya ambilkan contoh di sini untuk kanji orang ya. Untuk kanji orang. Nah ini kungnya itu hito ya, bacanya hito. Sedangkan ongnya di sini itu bisa berarti di sini jing dan ning ya. Jing dan ning. Jadi hito, jing, ning. Nah, contohnya di sini misalnya ano hito yang artinya orang itu ya. Ano hito, jadi tulisannya gimana tuh? Jadi ini dicampur dengan hiragana ya. No nya
hito. Ya, gitu. Jadi anu hito ya, orang itu. Nah, kemudian yang onyominya ya, anu hito. Ini contohnya itu. Nah, kemudian yang jing. Jing itu misalnya di sini kelihatan nggak? Ini Hong Jing, ini Hong Jing ya, ini Hong Jing. Nah, ini itu kita pakai yang tadi itu. Ini Hongnya ini ya, belum belajar, nggak apa-apa, nanti lama-lama tahu. Hongnya betul itu ya. Ini Hong Jing. Nah, itu yang artinya orang Jepang ya. Ini Hong Jing, orang Jepang. Nah, yang Ning, misalnya di sini contohnya Sang Ning ya. Yang artinya tiga orang. Yang artinya tiga orang. Sang kanjinya begini. Bisa belajar nanti Sang Ning gitu. Jadi ini artinya orang itu, ini orang Jepang. Kemudian yang ini artinya tiga orang ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti nih antara Gung Yomi dan Hong Yomi. Memang harus banyak belajar ya. Oke. Jadi itu, tapi ada satu lagi yang lebih penting ini, yang saya mau jelaskan. Ini saya hapus. Jadi yang pertama itu kita ingat, satu kanji itu bisa berarti banyak bunyi atau ucapan ya. Dan juga banyak arti. Jadi banyak arti ya. Banyak bunyi, banyak arti ya. Satu kanji bisa banyak bunyi. Ya, contohnya yang tadi itu. Misalnya di sini tadi ya. Ini bisa berarti nichi atau hi atau ni atau hi atau bi atau sesuatu bi katanya. Misalnya yobi ya. Nah, kemudian yang kedua, satu bunyi kebalikannya, jadi itu bisa banyak kanji dan juga banyak arti. Udah tentunya ya, satu bunyi banyak kanji, banyak arti. Contoh misalnya bunyinya kairu. Kairu itu bisa berarti katak ya, atau kodok. Dan juga bisa berarti pulang. Terus apa lagi nih? Kita buka kamus pintar dulu. Ya. Ketik kairu di sini. Kelihatan nggak nih? Kairu. Ya. Nah, tuh. Keluar tuh, banyak betul tuh kanjinya tuh. Ya. Nah, di sini waduh, nulisnya ribet juga nih. Bisa juga di sini artinya kairu itu bisa membeli. Bisa membeli. Ya. Oke, saya kira sampai sini aja penjelasan saya. Semoga bisa dimengerti. Dan selamat belajar. Bye. Sayonara.